Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua layar yang ada di SPSS, yaitu ada data view dan ada variable view. Yang pertama yaitu variable view, itu digunakan untuk mengatur keterangan pada data view. Jadi semua settingan yang ada di aplikasi SPSS ini, data yang kita masukkan kita atur di dalam variable view. Variable view itu ada name, type, width, decimal, dan yang lainnya. Kemudian data view itu adalah untuk menginput data atau memasukkan data SPSS. Itu bisa secara manual atau kita ketik sendiri, atau misalkan jika kita sudah ada rekapitulasinya di dalam Excel, kita bisa tinggal copy paste saja. Baik, di sini kita akan coba mengisi variable view. Misalkan kita isi dengan name. Ini kita setting jenis datanya itu adalah string karena dia bentuknya teks ya, jadi kita atur string. Oke, kemudian width. Nah, width ini adalah panjang datanya. Panjang datanya misalkan kita ketikkan 10, untuk desimalnya kita 0 saja. Nah, untuk label kita bisa atur misalkan nomor induk mahasiswa. Nah, untuk label ini bisa diisi atau bisa dikosongkan saja, jadi tidak wajib diisi. Kemudian value-nya kita kosongkan, missing none, kolomnya kita biarkan saja, ini kita biarkan, ini kita atur dengan scale saja. Lanjut, selanjutnya kita isikan nama, enter, kemudian kita atur datanya, jenisnya adalah string juga karena nama itu adalah bentuknya teks. Oke. Nah, untuk nama ini kan biasanya panjang datanya banyak tuh, nama itu ada yang panjang-panjang, kita atur jumlahnya 30. Untuk desimalnya kita 0. Nah, labelnya kita isi nama mahasiswa. Non, ini biarkan. Nah, ini kita isi scale. Selanjutnya kita isi gender, enter. Ini kita ganti juga dengan string. Ini kita biarkan aja. Desimal, untuk labelnya misalkan kita isi jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kan ada kategorinya, ada 2 ya, jadi kita isi value nya itu misalkan 1, labelnya pria, yang kedua adalah wanita. Kita oke. Nah, begitu. Ini kita biarkan, ini kita ganti dengan scale saja. Kemudian untuk jurusan juga jenis datanya string. Oke. Untuk selanjutnya, untuk jurusan ini panjang datanya kita ganti menjadi 2. Kemudian jurusan yang diambil. Nah, untuk value nya kita ganti atau kita tambahkan. Yang pertama misalkan ada D3 teknik informatika, kemudian yang kedua misalkan ada S1 PGSD, kemudian yang ketiga misalkan ada sistem informasi, dan lain-lain. Kalian bisa tambahkan jurusan sesuai dengan keinginan kalian. Oke.
Oke, langsung cek. Kemudian ada n. Nah, karena di SPSS ini tidak bisa pakai spasi, maka kita mengakalinya dengan underscore mid. Nah, nilai mid ini bentuknya itu adalah angka, jadi kita ganti atau kita sesuaikan datanya itu adalah bentuknya numerik. Oke. Untuk panjang datanya kita cukup 5 saja karena angka itu biasanya maksimal adalah 100. Untuk 100 itu kan ada 3, ada panjang datanya ada 3, ada 1, 0, 0, jadi ada 3. Untuk desimalnya kita nolkan saja nilai UTS misalkan ya, kita non, ini kita biarkan. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai, ada nilai UAS. Nah, nilai UAS ini bentuknya adalah angka, jadi kita numerik. Untuk panjang datanya kita samakan dengan yang di atas 2. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Ini untuk labelnya bisa kita isi dengan nilai UAS. Nah, untuk label ini tidak masalah kalau ada spasi. Nah, kalau misalkan name itu tidak boleh ada spasi, jadi kita mengakalinya bisa dengan underscore, titik, strip, atau dan yang lainnya, asal tidak pakai spasi. Ini kita biarkan non. Oke, kita sudah selesai mengatur data pada variabel view. Nah, untuk selanjutnya kita menginput datanya pada halaman data view. Jadi data yang tadi kita sudah setting pada variabel view itu akan muncul di sini. Ada name, ada nama, ada gender, ada jurusan, ada nilai mid, dan ada nilai UAS. Nah, selanjutnya kita isi datanya di data view di sini. Nanti kita akan isi. Di sini kita akan menginputkan data, bisa secara manual ataupun bisa copy paste dari Excel. Misalkan di sini saya sudah punya data di Excel, itu nanti kita tinggal copy paste. Kalau misalkan kalian belum ada data di Excelnya, kalian bisa ketik secara manual di SPSS-nya. Kalau saya sudah ada di sini, saya tinggal copy paste kan di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa menyimpannya. Nah, menyimpannya itu kita ketik file, bisa menggunakan save atau menggunakan save as. Misalkan kita menggunakan save saja. Kemudian kita cari di mana kita akan menyimpannya. Misalkan saya akan menyimpan di sini di folder SPSS. Kita buat nama latihan 1 kemudian kita save. Jika sudah tersimpan, maka tampilannya akan seperti ini. Ini bisa kita close saja, bisa klik no. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan file SPSS dan mengelola file SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.